Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton Intika Talks, gimana nih kabar para penonton semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik dan pastinya bahagia selalu. By the way, senang banget nih kali ini berkesempatan untuk mengisi ITK Talks bersama teman-teman dari UKM yang berperan di bidang seni. Apalagi kalau bukan UKM Teater Ragam Warna. Yeay! Seperti yang kita tahu nih, UKM Teater Ragam Warna pernah meraih posisi kedua sebagai UKM terfavorit di Expo ITK bulan November lalu, dan juga belum lama ini baru menyelenggarakan pentas tunggal kedua bulan Desember 2022 kemarin. Nah guys, sebelum kita kulik dan tanya-tanya lebih dalam seputar UKM Teater Ragam Warna, mungkin kita bisa berkenalan dulu biar tahu nih siapa-siapa aja mahasiswa-mahasiswa keren yang berada di balik tirai panggung Teater Ragam Warna. Kenalin, aku Putri Welasi, biasa dipanggil Puput, dari Angkatan 21, Program Studi Teknik Lingkungan, dan di UKM Teater Ragam Warna berada di divisi HRD. Ya, halo teman-teman ITK, kenalin nama aku Intan Putri Lintar dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020, dan di episode 3 kepengurusan Teater Ragam Warna ITK ini alhamdulillah diamanahi sebagai ketua. Halo teman-teman semuanya, aku Hakia Sofia, biasa dipanggil Hakia, dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Di UKM Teater Ragam Warna, aku di Bendahara 2. Nah, guys, udah tahu kan siapa-siapa aja orang-orang keren di balik UKM Teater Ragam Warna ini. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama, mungkin yang paling sederhana dulu kali ya. Nah, apa sih Kak UKM Teater Ragam Warna itu? Oke, mungkin dari aku dulu ya yang jawab nih. Ya seperti namanya ya, UKM kita ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di ITK yang bergerak di bidang seni dan budaya. Nah, khususnya itu di seni peran atau pertunjukan teater. Untuk namanya sendiri itu adalah Teater Ragam Warna. Nah, UKM ini tuh bisa terbilang baru ya, baru berdiri, yaitu sejak 17 Oktober di tahun 2020. Dan saat itu diketuai oleh Kak Iskandar, yang mana dia ini merupakan mahasiswa teknik mesin angkatan 2019. Untuk pembinanya sendiri, kita itu dibina oleh Budi Niar, dan alhamdulillah sampai kepengurusan ketiga ini masih dibina oleh Budi Niar sih gitu. Wah, berarti udah masuk tahun ketiga nih Kak di 2023 kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, capaian atau tujuan apa yang ada pada UKM Teater Ragam Warna? Capaian dari UKM Teater Ragam Warna ya, untuk visinya sendiri, yang pasti kita ini sebagai unit kegiatan mahasiswa di ITK, kita ini ingin menjadi wadah gitu bagi mahasiswa maupun mahasiswi di ITK yang mempunyai minat dan bakat di bidang seni peran gitu. Nah, tapi juga sebenarnya nggak cuma itu sih, karena kita ini bisa dibilang kampus teknik gitu ya. Mungkin banyak juga yang belum kenal gitu, apa sih teater gitu, apa sih seni peran. Nah, di sini juga kita tuh membuka wadah gitu buat teman-teman yang baru mau terjun gitu ke dunia seni peran ini kayak gitu. Serta juga berpegang teguh pada nilai-nilai spekta yang ada di ITK. Nah, yang mana kita tahu nih di UKM Teater Ragam Warna ini ada program kerja tahunan. Nah, itu namanya pentas tunggal atau biasanya kita sebut dengan pentung. Wah, ternyata udah 2 kali melaksanakan pentas tunggal. Kalau boleh tahu apa aja tuh Kak pentas tunggalnya gitu? Iya, benar banget. Alhamdulillah kita udah ngelaksanain pentas tunggal atau pentung itu 2 kali. Jadi pentung 1 itu di tahun 2021 bulan Desember dengan judul Lorong karya Putut Bukhori. Kemudian pentas tunggal 2 itu berjudul Rekonstruksi Nafsu dan Cinta dalam Layar Kaca, itu kita selenggarakan di bulan Desember 2022 lalu. Itu karya Edi Pakis gitu. Jadi untuk 4.3 itu ya guys. Wah, keren banget. Untuk UKM yang terbilang baru ini udah bisa menyelenggarakan pentas tunggal secara mandiri ya. Wah, semoga untuk karya-karya selanjutnya bisa lebih pecah lagi dan lebih spektakuler lagi. Oh iya, by the way, soal Teater Ragam Warna. Teater Ragam Warna. Ragam Warna. Kenapa sih mengambil nama Ragam Warna untuk nama UKM teater ini? Kenapa namanya Teater Ragam Warna ya? Mungkin secara general dulu nih, ragam warna itu kan dideskripsikan sebagai suatu pigmen atau spektrum yang dibiaskan oleh sinar matahari ke sebuah benda hingga bisa terlihat oleh mata manusia. Nah,
dari warna-warna tersebut itu diibaratkan dengan setiap individu yang ada di dalam UKM Teater Ragam Warna yang pastinya punya karakter dan sifat yang berbeda kan. Nah, dengan adanya hal tersebut itu harapannya bisa membuat ide-ide yang cemerlang gitu, inovasi-inovasi baru yang mana bisa menarik perhatian publik gitu atau menarik hati pemikat seni gitu, khususnya di seni peran. Wah, luar biasa sekali. Semoga harapan-harapan yang ada dari nama Teater Ragam Warna ini dapat terwujud dan kedepannya bisa membuat karya-karya yang spektakuler lagi. Nah, dari yang kita tahu nih, UKM Teater Ragam Warna udah menyelenggarakan sebanyak 2 kali. Nah, dari hal tersebut, apa aja sih hal-hal yang mendukung dari pentas tunggal ini? Oke, hal-hal yang mendukung ya, yang paling utama itu naskah sih. Jadi kalau misalnya naskahnya udah ada, udah bagus, terus udah ada moral value-nya yang bisa kita ambil dari naskah tersebut, dan yang bersamaan juga harus entertaining gitu. Jadi para penonton yang menonton pentas kita itu terhibur dan juga gak bosan saat nonton pentas kita. Dan hal-hal lainnya itu kayak penata panggung, penata musik, makeup kostum, penata lighting, dan hal sebagainya sih. Dan juga pastinya itu ada aktor-aktris yang bakal meranin tokoh-tokoh dari naskah cerita kita. Dan yang paling penting sebenarnya komitmen sih. Jadi kita bakalan dari aktor-aktris tadi nih, itu kita bakal ngelakuin seleksi lagi gitu, yang mana kita akan cari teman-teman mahasiswa yang memang minat gitu di bidang itu dan juga punya komitmen dan berpegang teguh gitu, karena nantinya tuh bakalan ada latihan rutin ya seperti itu. Dan untuk divisi lain juga sebenarnya butuh komitmen sih sampai pentas tunggal kita itu bisa berjalan. Wah, banyak juga ya hal-hal yang mendukung untuk pentas tunggal yang akan dilaksanakan. Patut diapresiasi guys. Mungkin Kak, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman, mungkin juga termasuk para penonton ITK Talks. Jadi untuk di UKM Teater Ragam Warna ini, apa perlu skill atau jago buat berakting gitu Kak? Wah, nggak harus sih, karena seperti yang tadi kita udah jelaskan sebelumnya, ada banyak banget faktor yang mendukung berjalannya suatu pentas gitu. Nggak harus tentang acting ataupun aktor-aktris saja. Seperti tadi ada penata panggung, penata musik, lighting, dan lain sebagainya. Justru yang terpenting di pentas tunggal itu adalah semua yang terlibat di dalam sana itu memahami isi dari naskah yang akan kita sajikan, seperti itu. Apalagi untuk aktor-aktris, penata panggung, penata musik, lighting, makeup, dan kostum, karena mereka ini kan berjalan sesuai dengan alur atau plot yang ada di naskah gitu. Terkecuali untuk divisi dana usaha, itu sebenarnya nggak terlalu perlu mendalami naskah banget gitu, tapi ya sebenarnya tahu lah ya tipis-tipis, siapa tahu mereka ditanya gitu kan pas lagi jualan gitu. Gitu ya guys ya, jadi nggak perlu yang namanya jago buat acting. Jadi buat kalian yang ragu-ragu nih join di UKM Teater Ragam Warna karena nggak punya skill acting, bisa banget buat join. Jadi yuk manfaatkan waktu yang ada. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi benefit atau hal-hal positif apa aja yang bisa didapatkan mahasiswa yang join di UKM Teater Ragam Warna? Oke, terkait benefit atau manfaat yang bakalan teman-teman dapetin ya kalau join di UKM Teater Ragam Warna, yang pastinya pengalaman berorganisasi gitu. Dan di UKM Teater Ragam Warna ini sebenarnya teman-teman mahasiswa gitu, apalagi mahasiswa yang baru yang pengen banget dapet pengalaman, bisa banget langsung dapat 2 sekaligus, yaitu pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman kepanitiaan dari program kerja yang ada, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk networking atau relasi. Jadi dengan bergabung di UKM Teater Ragam Warna, teman-teman ini bisa kenal dari program studi yang lain gitu, bahkan kakak tingkat juga. Nah, dari hal itu kita bisa sharing pengalaman dan lain sebagainya gitu. Mau nambahin juga, jadi kalau masuk UKM Teater Ragam Warna nih, kalian juga bisa belajar langsung caranya ngedirect suatu drama, dan juga kalian bisa mengasah skill acting, make up, musik, dan hal lain sesuai di bidang minat kalian masing-masing. Nah, tadi kan itu benefit secara keseluruhan nih Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, benefit yang didapatkan secara pribadi itu seperti apa sih Kak?
Oke, ini dari aku dulu ya. Jadi sebelum menjadi ketua seperti sekarang, di pentas tunggal itu aku bertugas di divisi penata musik. Seperti yang tadi udah dijelaskan, yaitu mengaransemen lagu, bikin lagu, nulis lirik, dan lain sebagainya. Nah, hal itu tuh sebelumnya aku nggak pernah dapetin di luar kayak gitu. Biasanya di luar ya mungkin minat aku di musik, tapi nggak sedetail ini gitu. Dan karena ikut teater ini, aku tuh jadi belajar gimana bikin lagu, nulis lirik yang harus sesuai juga kan untuk membangun suasana di pentas kayak gitu. Terus juga selain itu belajar ini sih, kerja sama tim gitu loh. Karena kan di musik tuh ada penyanyi, ada pemain musik kayak gitu. Jadi ya itu kayak harus bangun chemistry juga sih sebenarnya dari awal-awal kayak gitu, biar enak juga main musiknya. Oke, kalau dari aku sendiri tuh di Pentung 2 kemarin, di situ aku menjadi aktrisnya ya, salah satu pemeran pentasnya kemarin. Di situ aku menjadi Dina. Di situ tuh hal yang aku dapetin tuh yang pasti belajar acting, karena sebelumnya juga nggak pernah kan acting, terus pentas gitu ditonton banyak orang. Tapi kemarin tuh bisa sempat belajar acting juga, yang mana memahami karakternya si Dina ini, terus juga bangun chemistry sama para aktris dan aktor-aktor lain. Kemudian juga manage waktu sih, karena itu kan latihannya tiap hari ya, jadi benar-benar manage waktu dari ngerjain tugas dan kepengurusan lain, kepanitiaan lain, dan juga ngejalanin pentas ini. Jadi benar-benar melatih cara manage waktunya dan melatih lah skill actingnya dan cara bangun chemistry sama aktris aktor lain. Nah, benefitnya banyak juga ya Kak ya. Nah, kira-kira bakal ada pentas tunggal ketiga nggak dalam waktu dekat nih? Bismillah ada ya, kita doain aja buat teman-teman ITK Talks juga, mohon doanya gitu. Seperti yang tadi dibilang di awal, yang mana pentas tunggal ini merupakan program kerja tiap tahunnya yang memang harus diadakan, karena dari kepengurusan sebelumnya juga sudah ada kan. Tapi mungkin untuk detailnya belum bisa kita share dulu ya di sini. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu, pantengin aja di Instagram kita @teateragamewarna_ITK. Nah Kak, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir. Seperti yang sering ditanya-tanyakan nih, kan ITK ini adalah kampus teknik ya kan, sedangkan UKM ini berada di bidang peran, seni peran. Nah, kira-kira kendala-kendala apa aja selama menjalankan UKM ini? Oke, kita mau mengiyakan dulu ya bahwa kampus kita ini adalah kampus teknik, sedangkan kita ini adalah UKM yang bergerak di bidang seni ya. Memang agak belok sih, tapi justru dari perbedaan itu yang membuat UKM ini kayaknya kita terasa lebih mahal gitu nggak sih? Ya, bener banget, lebih eksklusif gitu. Kalau ditanya soal kendalanya, ya pasti ada aja ya. Yang pasti kayak pas masa-masa open recruitment gitu, kesusahan nyari anggota ataupun pas lagi oprek kepanitiaan itu juga ya lumayan susah sih, apalagi buat teman-teman yang mungkin udah terlanjur masuk lebih dalam ya di dunia teknik ini, di dunia pertugasan yang semakin harinya semakin menumpuk, kayak udah males banget gitu ya join ke ibaratnya ke rumah yang lain gitu yang bukan teknik gitu. Iya, benar banget sih, dan bisa jadi juga tuh karena sebenarnya ada yang minat gitu ya di UKM teater ini, tapi ngerasanya kayak kan aku anak teknik gitu, ngapain masuk ke UKM seni. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri juga awalnya mikirnya tuh gitu, tapi pas udah terjun di Pentung 1 kemarin, kebetulan jadi divisi make up dan kostum, itu ngerasain kayak keren ya gitu. Jadi kayak bisa nyiapin make up, kostum, buru-buruin, misalnya mereka ganti baju, pergantian scene gitu. Jadi kayak kerasa gitu, kayak kita tuh bener-bener kayak kerja kayak orang di TV gitu. Terus juga di Pentung 2 kesempatan jadi aktris, yang mana bener-bener di atas panggung tuh beda lah karakter kita sama di real life. Jadi banyak sih belajarnya, jadi walaupun kuliah di teknik juga bisa explore hal lain gitu di luar teknik. Iya, bener banget. Aku mau nambahin lagi, kalau dari aku sendiri sebenarnya ya memang agak pusing ya di kampus teknik ini, apalagi di ITK gitu kan. Terus pas terjun ke UKM teater tuh rasanya kayak healing aja gitu. Kita keluar dari pertugasan, dari fisika dan teman-temannya, terus kayak ngerasain lagi gitu yang seni-seni gitu, senang-senang ketemu teman-teman baru juga. Menurut aku itu keren sih buat aku.
Nah guys, sekarang kita sudah ada di penghujung sesi. Seru banget udah bisa ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak dari UKM Teater Agama Warna. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah mengisi ITK Talks kali ini. Dan terima kasih juga buat para penonton yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton episode ITK Talks kali ini. Nah, mungkin kita tutup ITK Talks kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.